belajar mengenai bab 6 SMP, di mana akan mempelajari tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam materi yang lebih dalam lagi, kira-kira apa sih itu ekosistem, teman-teman? Jadi, ekosistem itu adalah keanekaragaman di lingkungan yang berfungsi sebagai satuan ekologi dalam alam. Seperti tatanan kesatuan yang utuh menyeluruh antara beberapa unsur di lingkungan hidup, di mana itu saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup yang ada di bumi. Itu namanya adalah ekosistem. Kira-kira apa aja sih tindakan manusia yang berpengaruh pada ekosistem ini? Sebelumnya, apakah ada yang tahu gambar apa ini? Iya, betul sekali. Jadi, ini adalah gambar mengenai sungai yang tercemar. Jadi, kenapa sungai itu bisa tercemar kira-kira? Karena sungai itu seringkali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga. Betul atau tidak? Baik, bisa kita lihat dulu berita yang sedang marak terkait sungai ini. Pemirsa, kita akan bergeser ke TV One Biro Surabaya. Sudah rekan Farah Amanhila di Saudara Farah, ada informasi menarik apa? Silakan. Iya, Fatimah dan juga pemirsa, ada dua informasi terkini dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama, pemirsa, beberapa hari terakhir air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro diduga tercemar limbah hingga berubah warna menjadi coklat kehitaman. Pencemaran air Sungai Bengawan Solo terjadi sejak 16 September hingga hari ini. Meski hasil uji laboratorium belum keluar, namun hasil dari sistem pemantauan kualitas air milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK di Bojonegoro menunjukkan bahwa air Sungai Bengawan Solo tercemar limbah. Kondisi air tersebut membuat warga yang tinggal di sekitar aliran sungai merasa khawatir dan resah. Pasalnya, air Sungai Bengawan Solo banyak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga maupun irigasi pertanian. Sementara untuk antisipasi kualitas air, PDAM yang bersumber dari Sungai Bengawan Solo telah diberikan penangkalnya dengan memberikan zat yang aman untuk dikonsumsi. Setelah kita lihat video tentang berita maraknya sungai tercemar, kira-kira di daerah kalian, apakah sungainya juga tercemar? Dari hal ini, kita akan belajar mengenai analisis dampak tindakan manusia terhadap ekosistem di sekitar kita. Tadi kita sudah belajar terkait ekosistem dan maraknya sungai yang tercemar. Nah, kira-kira apa sih hubungannya, teman-teman? Kira-kira apa saja tindakan manusia yang sangat berpengaruh dalam ekosistem? Jadi apa saja sih kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem? Baik, di sesi kali ini kita akan belajar mengenai dampak negatif dari tindakan manusia. Apa saja sih tindakan manusia yang negatif? Nah, yang pertama ini ada di lingkungan ekosistem sawah, di mana banyak sekali petani suka memakai pupuk kimia yang berlebihan. Selain pupuk kimia, juga sering sekali petani-petani di desa ataupun di kota yang membudidayakan sawah itu menggunakan pestisida. Nah, kira-kira apa dampak negatifnya? Jadi dampak negatifnya itu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan atau pestisida itu dapat menurunkan kesuburan tanah dan membunuh banyak organisme
yang ada di sawah, di mana hal ini itu sangat mengganggu ekosistem persawahan. Seperti cacing yang itu bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah juga, karena di ekosistem sawah cacing adalah salah satu komponen ekosistem yang ada di sana. Nah, jika cacing itu semua mati karena penggunaan pupuk kimia atau pestisida berlebih, dampaknya jadi kesuburan tanahnya itu dapat menurun atau terganggu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah menggunakan pupuk organik dan penggunaan bahan kimia itu dibatasi. Jadi, lebih baiknya para petani sekarang itu menggunakan pupuk organik di mana yang ramah lingkungan, serta jika memang bahan kimia itu sangat baik, itu bisa digunakan secara batas wajar atau dibatasi, jadi tidak berlebihan. Baik, selanjutnya, di ekosistem hutan. Ini seperti pada gambar sudah tertera bahwa penebangan liar pohon di hutan itu sering terjadi akibat banyak oknum yang sering sekali menggunakan pohon-pohon di hutan tanpa izin untuk ditebang dan dijual. Nah, ini dampak buruknya adalah tanah di hutan itu menjadi gersang karena penyerapannya terganggu, sehingga mudah sekali terjadi longsor. Lalu habitat hewan-hewan di hutan yang tinggal di sana juga terancam punah karena tempat tinggalnya itu hilang. Jadi pohon-pohon itu adalah tempat tinggal hewan-hewan hutan. Nah, itu sangat berakibat pada hilangnya ekosistem alami di hutan. Kira-kira bagaimana solusi untuk menangani hal ini? Yaitu kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Jadi kita akan menanam pohon di hutan setelah ditebang karena mungkin faktor pohonnya itu sudah tua atau mungkin sudah rusak. Jadi lebih baiknya kita tanam kembali pohon yang baru dan menebang yang sudah rusak, bukan penebangan secara berlebihan. Baik, selanjutnya di ekosistem sungai. Ya, seperti pada berita tadi kita telah tahu bahwa marak sekali warga yang sering membuang sampah di sungai. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi kita dan lingkungan sekitar. Salah satunya, ekosistem itu menjadi sangat tercemar karena sampah-sampah yang dibuang. Nah, akibat banyaknya sampah tersebut bisa menyebabkan banjir karena aliran sungainya itu sangat kotor. Lalu juga menyebabkan banyak ikan-ikan mati. Dan yang paling sering terjadi adalah menyebabkan bau tak sedap di area sekitar sungai. Sehingga banyak orang-orang yang tinggal di sekitar sungai itu akan berdampak pada bau tak sedap ini. Nah, bagaimana sih solusi yang tepat? Yaitu kita bisa membuang sampah pada tempatnya dan melakukan recycle. Jadi pengolahan sampah kembali. Tidak semena-mena kita buang ke sungai, tapi kita olah kembali menjadi barang yang berguna. Hal ini dapat membantu kita dan membantu ekosistem sekitar supaya tidak rusak dan terjaga secara baik. Selanjutnya di sini adalah tindakan-tindakan manusia yang bisa menyebabkan polusi. Contohnya seperti banyak masyarakat yang masih merokok secara sembarangan. Lalu banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan asap yang sangat banyak dan kendaraan yang kita marak sekali asapnya itu. Asap-asap itulah yang menyebabkan polusi udara terjadi. Jadi, polusi ini adalah masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, contohnya itu ada polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Kira-kira
apa saja sih polusi udara itu? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa polusi udara itu ada asap-asap pabrik dan kendaraan di mana sangat marak sekali hingga asapnya itu tidak terkendali dan meluap ke udara. Lalu untuk polusi air itu seperti pada ekosistem sungai tadi, di mana banyak sekali limbah sampah yang dibuang ke sungai, itu menyebabkan polusi air. Lalu ada polusi tanah, di mana kita jika membuang sampah sembarangan ke tanah, maka sampah-sampah tersebut akan tertimbun oleh tanah hingga tanah sendiri itu bisa terganggu kesehatannya. Tadi beberapa tindakan negatif yang bisa dilakukan, yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, kira-kira apakah ada sih tindakan positif juga? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada reboisasi dan lain-lain, itu adalah termasuk dalam tindakan positif manusia yang berpengaruh pada ekosistem agar menjaga ekosistem lebih baik. Nah, selain dari reboisasi, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan membatasi penggunaan kendaraan motor atau yang menghasilkan asap banyak, lebih baik yang kita menggunakan kendaraan umum. Itu ada juga konservasi. Nah, konservasi ini itu adalah tindakan manusia di mana dapat memperlambat kepunahan organisme. Nah, kegiatan konservasi sendiri ini sangat bermanfaat untuk lingkungan karena itu bisa memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Jadi konservasi ini sangat berguna untuk kita melindungi hewan-hewan ataupun makhluk hidup di dunia ini yang terancam punah karena kerusakan ekosistem. Nah, di mana konservasi ini membantu kita dalam menjaga ekosistem menjadi lebih baik. Baik, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana tindakan manusia itu berpengaruh sekali pada ekosistem. Kita bisa menjaga, tapi juga bisa merusak. Alangkah baiknya kita lebih menjaga ekosistem kita agar terawat dan tidak rusak. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube. Nah, ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian sehingga sudah mengetahui mengenai bagaimana manusia itu dapat mempengaruhi ekosistem dan kehidupan kita di bumi. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.